Shalom BPCC, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Selamat bertemu kembali dengan BPCC Family. Pada hari ini kita akan segera memulai ibadah kita. Dan sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa bersama. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sangat luar biasa dalam hidup kami. Ini adalah minggu ketiga di mana kami dapat beribadah bersama-sama dengan setiap orang pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, dalam ibadah ini nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih untuk hari yang luar biasa. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memulakan ucapan syukur kami bagi Bapa yang ada di surga. Haleluya. Amin. Selamat beribadah.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada hari ini untuk kekuatan, kesehatan yang Kau berikan bagi kami, untuk hari ini yang Tuhan adakan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami kepada Engkau. Pemikiran kami serahkan sepenuhnya kepada Engkau. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Terlebih lagi kepada hamba-Mu ini, berbicara kepada hamba-Mu agar firman yang akan disampaikan nanti, firman itu keluar, firman itu berlari dan akan berhasil dalam segala sesuatu yang Engkau inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk mendengarkan doa kami. Terima kasih untuk berkarya melalui ibadah online pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Langsung aja kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca bersama pada pagi ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, dan 18. Yang demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kata mengucap syukur dalam Kamus Bahasa Indonesia itu sama dengan mengucap terima kasih. Bersyukur sama dengan berterima kasih. Perhatikan, mengucap syukur atau mengucap terima kasih dalam segala hal berbicara tentang kondisi. Artinya, seluruh aspek kehidupan kita manusia, seluruh situasi kita, dalam kondisi apapun, kita dituntut untuk tetap mengucap syukur, kita dituntut untuk tetap berterima kasih. Pertanyaannya, mengapa harus berterima kasih? Mengapa harus bersyukur dalam segala hal? Padahal situasi yang kita alami saat ini sepertinya tidak sampai kepada ujungnya, sepertinya tidak selesai. Apakah kita akan tetap bersyukur? Apakah kita akan tetap berterima kasih? Dan mengapa kita harus bersyukur dalam keadaan seperti ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Pertanyaannya, mengapa harus bersyukur? Mengapa harus berterima kasih? Di ayat 18 katakan seperti ini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Saudara, kenapa harus bersyukur? Kenapa harus berterima kasih? Pertama, karena itu adalah kehendak Allah. Itu adalah keinginan Allah. Itu yang diinginkan Allah bagi kita. Kenapa harus bersyukur? Sebab dengan bersyukur, sebab dengan berterima kasih, secara tidak langsung kita berkata Tuhan itu besar, kita berkata Tuhan itu baik, kita berkata Tuhan itu dahsyat, dan kita percaya kepadanya bahwa Dia sanggup menolong kita dalam keadaan apapun. Mengapa harus mengucap syukur? Mengapa harus berterima kasih? Karena dengan bersyukur, karena dengan berterima kasih, kita menjadi saksi tentang kebesaran Tuhan di tengah-tengah dunia di mana kita hidup. Lalu ada saudara yang bertanya, bagaimana saya bisa bersyukur, Ibu? Bagaimana saya bisa berterima kasih, Ibu, di saat seperti ini? Ibu yang berbicara kok enak saja. Ibu tidak tahu bahwa suami saya, istri saya
baru saja di PHK atau sudah beberapa bulan ini di PHK berarti tidak lagi bekerja. Bagaimana enak saja ibu yang berbicara di sana dan mengatakan saya harus bersyukur, saya harus berterima kasih. Padahal ibu tidak tahu bahwa saya harus membayar SPP anak saya. Ibu mengucap bahwa saya harus bersyukur dan berterima kasih. Tetapi tahukah ibu bahwa bulan depan atau mungkin tuan rumah sudah menagih uang kontrakan rumah? Apakah saya tetap harus bersyukur? Ibu katakan harus bersyukur, tetapi tidak tahukah ibu bahwa usaha suami saya ditutup, sudah tidak ada income yang masuk? Apakah tetap saya harus bersyukur? Bapak ibu saudara sekalian, saya ingin mengatakan, jikalau Allah menginginkan kita mengucap syukur dalam segala kondisi dan situasi hidup kita, berarti Allah tahu kita dapat melakukannya. Apapun kondisi kita, apapun situasi kita. Tetapi terkadang kita sendiri yang memilih untuk tidak melakukannya. Kenapa? Karena kita tidak taat. Disuruh mengucap syukur dalam segala kondisi, tetapi karena kita lebih berfokus pada masalah kita lebih berfokus pada persoalan kita, akhirnya kita biarkan ketakutan, kita biarkan kekhawatiran, kita biarkan kekecewaan menghantui kita. Lalu apa yang terjadi? Keluhan demi keluhan yang keluar. Apabila ini yang kita lakukan, sama dengan kita tidak taat kepada perintah Papa kita, di mana Dia menyuruh kita untuk mengucap syukur di dalam setiap kondisi hidup kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk buka di dalam Efesus 5 ayat 20 yang mengatakan seperti ini. Ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa Tuhan kita. Sekali lagi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Perhatikan kata senantiasa. Kata senantiasa di sini berbicara soal waktu. Pagi, siang, sore, malam, atau kapan saja. Jadi ucaplah syukur senantiasa sama dengan ucaplah syukur waktu pagi, siang, sore, malam, dan kapan saja. Dan perhatikan kata segala sesuatu. Segala sesuatu bicara tentang kondisi, bicara tentang situasi. Kondisi apapun, sehat, sakit, untung, rugi, ada masalah, tidak ada masalah. Sebagai orang percaya, Allah berkehendak kita hidup dalam mengucap syukur. Kita hidup dalam berterima kasih. Ini seharusnya menjadi gaya hidup orang yang percaya, yaitu mengucap syukur atau berterima kasih. Saya ingin membagikan sebuah cerita kepada saudara sekalian. Saudara mengenal seorang penginjil dari India, Bapak Sandhu Sudarsing. Pada suatu ketika, sewaktu beliau pulang dari pelayanan penginjilan, di tengah jalan beliau dirampok. Setelah itu sampai di rumah, beliau mengambil catatan, buku catatan beliau, dan beliau menulis dalam buku catatan beliau itu seperti ini. Tuhan, aku mengucap syukur. Aku berterima kasih. Aku dirampok. Aku dicuri, uangku dicuri tadi di tengah jalan. Aku mengucap syukur karena yang mereka curi, yang mereka rampok itu sedikit, yang banyak masih ada pada saya. Tuhan, aku mengucap syukur. Aku berterima kasih karena mereka mencuri uangku, bukan mencuri nyawaku.
Tuhan, aku mengucap syukur, aku berterima kasih karena aku yang dirampok, aku yang dicuri, tetapi aku tidak merampok dan aku tidak mencuri. Waktu saya membaca tulisan ini, saya berpikir, apakah saya bisa sama? Saya bisa belajar dari Bapak Sadhu Sundar Singh ini untuk di dalam setiap aspek hidup saya dapat mengucap syukur, dapat berterima kasih. Apakah kita, saudara dan saya, dapat mengucap syukur, dapat berterima kasih seperti Bapak Sadhu Sundar Singh? Ketika kita dimaki, kita mulai mengucap syukur. Aku bersyukur, aku berterima kasih. Hari ini aku dimaki Tuhan, tetapi aku tidak balas memaki. Aku mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena hari ini aku ditipu, tetapi aku tidak balas menipu. Aku mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, hari ini aku difitnah, tetapi aku tidak memfitnah balik. Aku bersyukur dan berterima kasih Tuhan, hari ini aku dibohongi, tetapi aku memilih untuk tidak membohongi orang lain. Aku bersyukur dan berterima kasih Tuhan, hari ini aku dihina, tetapi aku memutuskan untuk tidak menghina orang lain. Aku tidak dihargai, tetapi aku akan belajar untuk menghargai orang lain. Aku bersyukur dan berterima kasih Tuhan, hari ini suamiku atau istriku di PHK karena pandemi ini. Karena banyak lapangan kerja yang ditutup. Tetapi aku tahu sebagai Bapa yang baik, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Saudara kekasih Kristus, bagaimana agar kita tetap hidup dalam mengucap syukur, dalam berterima kasih? Kembali kepada ayat bacaan kita pertama di 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah. Untuk tetap hidup dalam ucapan syukur, untuk tetap berada dalam rasa terima kasih, pertama, bersukacita. Bersukacita dalam kamus bahasa Indonesia itu dikatakan bersuka hati, hati yang gembira atau bergirang hati. Karena ketika hati kita melimpah dengan kegirangan, hati kita melimpah dengan sukacita, hati kita bersuka, itu tandanya kita percaya kepada Allah yang mengatur hidup kita. Kita percaya bahwa Dia adalah Bapa kita. Ada lagu yang mengatakan, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Kalau kita tahu hal ini, maka tidak sulit untuk kita mengucap syukur dalam keadaan apapun. Apapun yang menimpa kita pada saat ini, kita tahu persis. Kita harus tetap percaya Tuhan pakai segala situasi, Tuhan pakai segala keadaan untuk kebaikan kita, untuk kebaikan saudara dan saya. Kenapa? Karena Ia tidak pernah merancangkan yang jelek bagi kita. Buka bersama saya di Yeremia 29 ayat 11. Mengatakan seperti ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara perhatikan, Allah turut bekerja di dalam segala keadaan, di dalam segala kondisi kehidupan kita, ujung-ujungnya untuk kebaikan kita. Ada pujian yang mengatakan, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Apapun masalah kita, Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan pakai segala situasi untuk kebaikan kita. Tuhan pakai setiap kondisi untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Poin kedua, agar tetap hidup dalam mengucap syukur, poin kedua di 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Artinya tetap berdoa sama dengan tetaplah tinggal di hadapan hadirat Allah. Senantiasa berseru dan mendambakan kasih karunia daripada Allah. Doa sebenarnya adalah sebuah percakapan di antara seorang anak Allah dengan Bapanya. Hubungan berkesinambungan di antara kedua pihak. Hubungan yang baik itu akan membawa banyak percakapan. Doa adalah sebuah komunikasi dua arah. Yang kita perlukan untuk dilakukan sesering mungkin. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita perlu Tuhan. Pada saat kita tahu bahwa kita perlu Tuhan, seharusnya kita yang membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Kita mendengar lebih banyak apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi dalam waktu berdoa, kita membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Maksudnya begini saudara, kita biarkan Tuhan berbicara kepada kita. Firman Tuhan katakan pada akhir zaman ini, itu di Ibrani 1, bahwa Allah berbicara dengan manusia lewat anaknya, lewat Tuhan Yesus. Kita tahu Yesus itu adalah firman Allah. Berarti kita tahu Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Kita harus membiarkan firman Tuhan berbicara atas kehidupan kita. Kita harus benar-benar menyerap, kita harus benar-benar paham firman Tuhan. Pada saat kita paham, kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita melalui firman-Nya. Dan waktu kita berdoa, kita kembalikan kepada Tuhan. Contoh, waktu dibilang jangan khawatir, jangan takut, itu ada firman Tuhan. Kita mulai katakan, Tuhan terima kasih karena firman-Mu menjanjikan jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Padahal sebenarnya saya ini takut Tuhan, saya khawatir. Tetapi karena firman-Mu menjanjikan jangan takut, jangan khawatir. Firman yang lain mengatakan bahwa Engkau tidak pernah memberikan kepada aku roh ketakutan. Jadi saya putuskan hari ini Tuhan untuk percaya kepada firman-Mu. Saya putuskan hari ini Tuhan, saya tidak akan takut sekalipun meskipun masalah saya kelihatannya besar. Tetapi saya tahu Engkau yang lebih besar berdiam di dalam saya. Saya percaya tidak ada perkara yang mustahil untuk Engkau lakukan dalam hidup saya. Waktu kita tahu kebenaran firman, waktu kita biarkan firman Allah berbicara dalam hidup kita, dan kita kembalikan kepada Tuhan segala firman-Nya, saya percaya saudara, masalah akan tetap ada.
Tetapi pola berpikir kita, cara berpikir kita, cara berbicara kita, cara melakukan sesuatu dari kita yang berubah. Karena kita tahu Allah pasti menolong kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Poin kedua, tetap berdoa. Biarkan kita mendengar daripada Tuhan. Biarkan kita tahu maksud Tuhan. Biarkan kita paham firman Tuhan. Setelah itu kita mulai mensyukuri setiap janji Tuhan yang diperuntukkan bagi kita. Setiap kali kita berdoa, kesulitan kita adalah dalam hal mendengarkan suara Tuhan. Kita maunya berbicara dan Tuhan yang mendengar. Tetapi seharusnya kita yang harus mendengar daripada Tuhan dan lebih memilih banyak diam. Kita membiarkan firman Tuhan berbicara atas hidup kita, itu sudah lebih daripada cukup. Melalui doa atau komunikasi yang kita lakukan, doa, saya katakan doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui doa atau komunikasi yang kita lakukan dengan Tuhan, kita yang belajar menyesuaikan keinginan hidup kita dengan kehendak Allah. Kenapa, saudara? Karena dalam Matius 6 ayat 8b mengatakan, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi dalam doa, sebelum kita minta, firman Tuhan menegaskan Bapa kita di sorga itu tahu. Bapa kita akan memberikan kepada kita, dan itu akan termanifestasi dalam kehidupan kita jikalau kita mengalir dengan ucapan syukur, dengan terima kasih karena kita percaya kepada seluruh janji firman Allah yang diperuntukkan bagi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, tetap hidup. Bagaimana untuk tetap hidup dalam mengucap syukur? Yang ketiga, jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Maksudnya seperti ini. Oh, dia lebih mampu daripada saya. Oh, dia lebih kaya daripada saya. Dia lebih pintar daripada saya. Dia lebih cantik daripada saya. Dia lebih ganteng daripada saya. Dia lebih sukses daripada saya. Kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Usahanya lebih maju daripada saya. Kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Sifat membanding-bandingkan diri ini yang akan membuat kita tidak bisa bersyukur. Sifat membanding-bandingkan diri ini yang membuat kita tidak bahagia. Ada yang akan, kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang ada, kita akan mulai marah, kita akan mulai kecewa, kita akan mulai sakit hati, kita akan mulai putus asa, bahkan iri hati. Saya punya satu cerita yang saya mau bagikan dengan saudara. Maafkan saya minum sebentar. Saya punya satu cerita yang saya ingin bagikan dengan saudara. Kisah seekor burung gagak yang tidak pernah merasa puas dengan hidupnya. Burung gagak ini berterbangan, wah senang sekali dia, membuka sayapnya dan terbang ke sana ke sini. Tiba-tiba dia bertemu dengan angsa.
Waktu dia melihat angsa yang begitu luar biasa, bulunya yang luar biasa putih dan begitu imut, dia menghampiri angsa itu. Dan dia mengatakan, "Angsa, saya tahu rupanya engkau ini adalah salah satu ciptaan Tuhan yang sangat berbahagia. Karena bulumu itu luar biasa." Lalu dari percakapan itu angsa mengatakan, "Gagak, setadinya saya sangat berbahagia dan saya sangat pede. Tetapi waktu saya berjumpa dengan burung kakatua, saya melihat rupanya dia lebih keren daripada saya. Karena dia memiliki dua warna bulunya dan bulunya itu bagus banget. Saya putih, dia memiliki dua warna bulu. Dia punya bulu lebih bagus dari saya." Lalu akhirnya si burung gagak ini terbang. Dia pergi dan berjumpa dengan kakatua. Lalu dia berbicara kepada kakatua. "Kakatua, rupanya engkau adalah burung ciptaan Tuhan yang sangat berbahagia karena bulumu bagus." Lalu kakatua katakan seperti ini kepada gagak, "Gagak, sebenarnya iya, saya sangat berbahagia. Saya sangat berbahagia sebelum saya berjumpa dengan merak. Tetapi waktu saya berjumpa dengan burung merak, saya tahu dia lebih keren daripada saya. Kamu tahu, burung merak ini didatangi banyak orang. Malah banyak orang ingin berfoto dengan burung merak. Jadi saya pikir saya tidak ada apa-apa dibandingkan dengan burung merak. Dan kalau kamu tidak percaya dengan omongan saya, kamu dapat mengecek sendiri ke kebun binatang." Lalu gagak ini terbang, dia pergi mencari merak, burung merak di kebun binatang. Waktu dia sampai di kebun binatang, dia menyaksikan sendiri bagaimana banyak orang datang di kebun binatang dan mereka melihat keindahan sayap bulu-bulu daripada merak ini, dan dia melihat sendiri bagaimana orang-orang berjejer untuk berfoto bersama dengan merak ini. Dia menunggu sampai orang-orang di kebun binatang itu pulang, lalu dia berbicara dengan sang merak. Rupanya tidak keliru apa yang disampaikan kakatua kepada saya, bahwa engkau adalah burung yang sangat berbahagia. Karena bulumu cantik, engkau begitu indah, sehingga banyak orang datang kepada engkau. Lalu merak ini bicara seperti ini kepada gagak. "Gagak, saking indahnya bulu saya, sampai akhirnya saya harus berakhir di kebun binatang ini, dan saya harus dikunci dan dijaga baik-baik. Saya tidak bisa lepas seperti engkau. Sebenarnya gagak, saya itu cemburu dengan engkau karena engkau bisa terbang bebas kemana saja. Tetapi saya ada di tempat ini terkurung dan tidak bisa apa-apa." Waktu saya membaca tulisan ini, saudara, saya mengambil satu kesimpulan bahwa banyak di antara kita, termasuk saya dulunya, suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tidak mengucap syukur, tidak berterima kasih dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi kita melihat keberadaan orang lain dan kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, yang pada akhirnya kita tidak punya sukacita dalam diri kita. Yang ada adalah kesedihan yang berkepanjangan, amarah, kecewa. Kenapa? Karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang parahnya, kita sampai tidak dapat mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada
kita. Kita punya 1 juta, uang 1 juta rupiah. Waktu kita bertemu dengan orang yang punya 1 miliar, kita merasa bahwa kita orang paling miskin di dunia. Tetapi waktu kita berjumpa dengan orang yang punya 10.000, hanya 10.000, kita punya 1 juta, orang lain punya 10.000, kita menganggap diri kita sangat sombong. Belajar dari hal-hal ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara sekalian pada pagi ini. Tetaplah belajar mengucap syukur seperti yang firman Tuhan perintahkan kepada kita pagi ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah senantiasa. Dan untuk sampai kita dapat mengucap syukur, ada 3 poin yang tadi yang saya katakan buat saudara. Bersukacita, tetap berdoa, dan jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita sampai kepada ayat penutup. Saya mengajak saudara untuk membuka bersama dengan saya. Ini ayat penutup. Dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7 mengatakan seperti ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kata tetap di dalam Dia sama dengan tetap dalam hadirat-Nya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Maaf, saya minum. Dikatakan hatimu melimpah dengan syukur. Tuhan mau hati kita ini melimpah dengan syukur. Saya mau adakan satu contoh kepada saudara. Saudara tahu melimpah itu berarti meluber. Melimpah itu berarti tumpah keluar. Saya mau bikin satu contoh buat saudara. Saya dapat contoh ini waktu saya melihat anak saya waktu dia berkhotbah di youth. Dan waktu saya melihat dia berkhotbah di lapas. Dia pakai contoh ini dan saya ingin mencontohkan kepada saudara apa itu kata melimpah. Baiklah, saya akan memanggil teman saya akan memanggil rekan saya, beliau ada di sini, Bapak Yohanes Adrian akan menemani saya di sesi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya saat ini ditemani oleh Bapak Yohanes Adrian. Saya mau membuat satu contoh kepada Bapak Ibu sekalian. Arti kata melimpah. Tadi firman Tuhan katakan, hendaklah hatimu berlimpah dengan ucapan syukur. Kita mungkin, coba Om angkat sedikit. Ya, diginiin Om, biar bisa dilihat. Pegang dari sini aja Om. Oke, biar itu bisa dilihat. Hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Saudara bilang, Ibu sok tahu saya punya ucapan syukur. Oke, taruhlah saudara punya ucapan syukur segini. Tetapi belum melimpah. Tuhan mau ucapan syukur itu melimpah. Nah, kalau melimpah itu seperti ini saudara. Tuhan mau melimpah. Waktu melimpah kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Om bisa buang airnya di sini. Iya. Oke. Saya mau katakan, saudara bertanya buat saya, bagaimana Ibu kita ini bisa melimpah dengan syukur? Ibu tidak tahu aja, banyak masalah, banyak persoalan, apalagi dalam situasi saat seperti ini. Oke. Ibaratnya ini adalah bejana hati kita. Ibaratnya ini adalah bejana hati kita. Dan yang ini, yang
bol yang kedua ini adalah kehidupan di dunia. Ini bejana hati kita. Om pegang begini, Om. Oke, di bawah. Oke. Ini bejana hati kita. Sekeliling kita, kita umpamakan dengan dunia tempat tinggal kita. Saudara bilang bagaimana bisa bersyukur? Karena masalah, karena persoalan. Oke, bol-bol ini melambangkan sesuatu yang saudara rasakan atau saya rasakan. Ini takut. Kita masukkan dalam takut karena pandemi ini belum berakhir. Takut karena uang sekolah belum dibayar. Takut karena kontrakan sudah habis. Takut karena suami sudah tidak kerja. Oke, kita masukkan dalam hati kita. Lalu bol yang kedua atas nama sakit hati. Sakit hati karena dari mana saya dapat penghasilan? Sakit hati karena di PHK. Oke, kita masukkan dalam bol hati kita. Saudara lihat, yang ketiga kecewa. Situasi sekeliling kita membuat kita kecewa. Kita masukkan dalam hati kita. Ini semua hal-hal yang ada dalam hati kita. Ini hilang harapan. Karena banyaknya masalah sampai kita hilang harapan. Kita masukin dalam hati kita. Lalu ini hal-hal yang ada dalam hati kita, khawatir akan hari esok. Bagaimana makan, bagaimana minum, bagaimana begini, bagaimana begitu, kita masukkan. Ada juga marah, kita masukkan. Bingung, sudah tidak tahu mau bikin apa lagi. Bingung, Om bingung dah? Suka bingung tidak? Ya, Kadang bingung, kita masukkan. Putus asa. Padahal dikatakan hidup yang putus asa tak berarti. Tapi terkadang kita masukkan. Ini dalam kehidupan kita. Ini hati kita. Hal-hal ini ada dalam hati kita. Tetapi waktu Tuhan katakan, biarlah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Waktu melimpah dengan ucapan syukur. Waktu kita biarkan hati kita penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan terima kasih, sekalipun ada putus asa, ada marah, ada kecewa, ada khawatir. Saudara perhatikan, waktu sukacita ini melimpah, waktu kita biarkan aliran sukacita ini melimpah dalam hidup kita. Saudara lihat, saudara lihat, saudara lihat, saudara lihat, waktu kita biarkan, loh masih ada tiga, masih ada marah, bol marah, masih ada kecewa, masih ada takut. Tetapi perhatikan, dia sudah tidak ada lagi di bawah, tetapi dia hanya ada di permukaan. Tetapi kalau kita biarkan, sukacita kita mengalir seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita biarkan melimpah sukacita, maka tidak ada satu beban apapun yang dapat menekan hidup kita. Amin, saudara. Terima kasih Pak Iyo. Tuhan berkati. Pagi ini Bapak Ibu, saudara sekalian, kita belajar hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau kita pelajari dalam menghadapi situasi, kondisi seperti yang ada saat ini. Firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7 mengatakan, mengajarkan kepada kita seperti ini. Kita yang telah menerima Kristus Yesus Tuhan, hendaklah pertama hidup kita tetap di dalam Dia, di dalam hadiratnya. Yang kedua, kita berakar di dalam Dia, berakar di dalam firman Tuhan. Yang ketiga, dibangun di atas Dia, dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, bertambah teguh di dalam iman. Yang kelima, melimpah dengan ucapan syukur, melimpah dengan rasa terima kasih. Bapak Ibu, saudara sekalian, dari hal-hal yang kita belajar pagi ini, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, masalah boleh ada,
persoalan boleh ada. Datang mungkin menghimpit kita. Tetapi kita tahu pada saat kita melimpah dengan sukacita, kita melimpah dengan terima kasih, sebab kita percaya bahwa Allah akan menolong kita. Saya jamin satu hal bagi saudara, Tuhan akan turut bekerja dalam masalahmu. Tuhan akan turut bekerja dalam situasimu untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau dan juga saya. Pada akhirnya Tuhan memberkati saudara yang mendengarkan firman ini, dan biarlah kita bertumbuh di dalam iman dan percaya kita kepadanya. Tuhan memberkati. Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Monica Hitipeu. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini tetap mengingatkan kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan lupa Papa Mama, setelah ibadah ini ada ibadah Abba Kids online di channel yang sama di Ada Jawaban TV. Adik-adik semua tetap stay tune ya, karena kakak-kakak sekolah minggu hari ini akan membawakan pesan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Solution Talk Show setiap hari Kamis. Jangan lupa untuk setiap anggota BPCC, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share ke siapapun, supaya setiap firman Tuhan, setiap cerita yang kita dengar di Solution Talk Show dapat menguatkan kita bersama-sama. TDG setiap hari Sabtu, ibadah online tetap dilakukan secara daring. Informasinya tetap teman-teman dapat lihat di WhatsApp atau media sosial TDG lainnya. Kita akan segera memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan di nomor account yang ada di bawah ini. Terima kasih telah beribadah pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah
Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah yang sudah mengikuti ibadah online pada siang hari ini, kiranya semua saudara boleh diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Kita sekarang boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita menaikkan doa permohonan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah online dan kami percaya hidup kami boleh dipulihkan, hidup kami boleh dikuatkan, dan hidup kami Tuhan boleh semakin berkenan kepadamu. Terima kasih buat pemberitaan firman-Mu yang sudah membuat hidup kami boleh diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat berkat-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan yang kekal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu, dalam lumbumu, dalam segala usahamu, memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama, kita boleh menerima anugerah berkat Tuhan, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan, anugerah dari Tuhan Yesus, dan di dalam penyertaan oleh kuasa Roh Kudus yang menyertai menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama keluarga Anda masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amin.